Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas karunia dan nikmat yang senantiasa tercurah limpahkan kepada kita. Semoga dengan bersyukur ini kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni Jannatul Firdaus insyaallah. Dan seperti yang sering kita sampaikan, bahwa syukur di dalam Al-Qur'anul Karim digandeng dengan 3 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggandeng syukur adalah dengan iman. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian selama kalian bersyukur dan selama kalian beriman. Dengan kata lain, siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya menjadi orang yang pandai bersyukur. Bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan, dan karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah iman. Maka itu senantiasalah syukuri oleh kalian, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kemudian yang kedua, Allah mengaitkan syukur dengan takwa. Allah berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang pandai bersyukur. Maka sebaik-baik realisasi daripada syukur adalah bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menjadikan pembatas antara diri kita dengan azab Allah. Pembatas tersebut sangat tebal yang akan melindungi kita jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Dan itu adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang ketiga, syukur di dalam Al-Qur'anul Karim dikaitkan dengan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala jikalau memang kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak sekalian, ibadah kita tidak akan sempurna kalau tidak dihiasi dengan syukur. Dan syukur kita tidak akan pernah lengkap kalau memang kita tidak memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini saling terkait. Syukur dikaitkan dengan iman, syukur dikaitkan dengan takwa, dan syukur dikaitkan juga adalah dengan ibadah. Kemudian kita juga mengucapkan salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perantaraannya lah kita bisa merasakan manisnya ibadah. Kita bisa merasakan indahnya bersaudara sesama Islam. Dengan perantaraannya lah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan juga dengan perantaraannya lah insyaallah kita nanti sama-sama akan kembali berkumpul di surganya. Alih wa hafizakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih seputar juz amma, Bapak sekalian ya. Dan pada bulan lalu saya memberikan PR kepada semuanya untuk menyiapkan surat At-Takatsur. Insyaallah semua yang hadir sudah hafal ya surat At-Takatsur. Nah, pagi hari ini insyaallah akan kita bahas tafsiran daripada surat At-Takatsur. Yang paling muda di sini usia berapa? Ini Pak Haji berapa usianya? Oh, baru 26 ya, Masya Allah. Nah, Insya Allah sekali lagi semua yang hadir di sini sudah hafal surat At-Takatsur.
dan agar kita lebih meresapi maknanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita setelah kita tahu agar kita mengamalkan dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang membawa mushaf terjemah? Saya minta tolong untuk dibacakan terjemahnya. Mungkin ada Quran terjemah? Ada nggak? Atau mungkin ada yang membawa Quran digital, jadi kemana-mana bawa Al-Quran ya? Minta tolong dibacakan ya. Terjemahnya yang agak keras biar yang lain mendengar. Bermudah-mudahan kami telah melalaikan kamu hatta jumhur mahfumiyah, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. La tarawunal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Nah, jazakumullah khair. Itulah kurang lebih daripada makna surat At-Takatsur. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat At-Takatsur ini memiliki beberapa nama yang diriwayatkan ataupun yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, surat ini dinamakan dengan surat At-Takatsur, dan inilah nama yang paling masyhur, nama yang rata-rata terdapat di dalam mushaf. Kalau kita buka mushaf, membuka lembaran Al-Qur'anul Karim, maka tertulis di sana At-Takatsur, surah At-Takatsur. Begitu juga di dalam buku-buku tafsir dan buku-buku hadis, rata-rata menyebut nama surat ini adalah dengan At-Takatsur. Nanti bisa dilihat di dalam tafsir Muqatil, kemudian juga Sunan An-Nasa'i Al-Kubra, kemudian kitab tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Atiyah, dan juga yang lainnya. Seperti tadi menamakan surat ini dengan At-Takatsur. Yang kedua, surat ini dinamakan dengan awal ayat daripada surat ini. Berarti surat ini dinamakan dengan surat Al-Hakum. Surat Al-Hakum. Dan yang lain menambah At-Takatsur, berarti surat ini dinamakan surat Al-Hakumut Takatsur. Seperti al-ikhwah hafizakumullah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan surat Al-Hakum ataupun surat Al-Hakumut Takatsur.
Yang selanjutnya, Bapak sekalian, sebagian para sahabat menyebut surat ini dengan nama surat Al-Maqbarah. Al-Maqbarah, kuburan artinya. Karena di dalam surat At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta zurtumul maqabir," sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Berarti surat ini dinamakan dengan Al-Maqbarah kata mereka. Namun nama ini kurang masyhur ya Bapak sekalian. Bisa kita lihat di dalam kitab contohnya Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian di dalam kitab Ruhul Ma'ani Bapak sekalian, dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Ashur dan juga yang lainnya. Ayo ikhwah hafizakumullah, jumlah ayat daripada surat At-Takatsur ini terdiri dari 8 ayat tanpa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sering kita sampaikan ada ulama yang memang sangat intens ya, sangat fokus membahas Al-Qur'anul Karim sampai kepada jumlah ayat yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya surat ini apakah termasuk Makkiyah ataukah Madaniyah? Ibnu Atiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz, di dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz, beliau menyatakan ijma' para ulama bahwa surat At-Takatsur tergolong surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Itu kata Ibnu Atiyah. Tapi ternyata setelah ditelusuri Bapak sekalian, surat At-Takatsur ini termasuk surat yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia termasuk Makkiyah ataukah Madaniyah? Nanti kita akan lihat beberapa riwayatnya. Nah, bahkan sebagian menyatakan kebalikan daripada perkataan Ibnu Atiyah. Kalau Ibnu Atiyah menyatakan para ulama sepakat bahwa surat ini Makkiyah, pendapat yang lain menyatakan justru para ulama bersepakat bahwasannya surat At-Takatsur adalah Madaniyah. Nah,